Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wal uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, puji dan puja kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, berkat karunia-Nya, kudrat irodatnya kita dapat berkumpul thalabul ilmi, silaturahmi dalam kajian Magnet Rezeki yang diselenggarakan oleh Korwil Bandung dan Pritim. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa dahsyat. Dahsyat sekali. Luar biasa. Alhamdulillah ya, pada sehat semua. Selalu sehat bahagia. Baik. Ada yang tahu materi hari ini apa? Kerangkeng uang. Oh, berarti kalau kerangkeng itu kayak di apa ya? Kayak dibuatkan Dimanage. Nah, di manage seperti itu. Ya, sudah ada orang-orang yang sudah paham ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini ada di tengah-tengah kita pemateri yang sangat luar biasa. Beliau seorang certified trainer Magnet Rezeki yang kalau berbicara tentang hukum beliau juga paham banget lah gitu, seperti itu ya. Seperti itu. Hari ini sebelum ke materi, alangkah baiknya kita bertawasul atau mendoakan orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, guru-guru kita, pasangan kita, anak-anak kita. Semoga Allah muliakan, Allah bahagiakan, Allah berikan keberlimpahan, keberkahan, kemuliaan, kejayaan, keafiahan. Barakati Quran Al-Fatihah. Iya, kenapa? Saat ini kita kosongkan gelas pikiran kita untuk mendapatkan ilmu. Buatkan catatan buat kita, kalaupun nanti di akhir ada pertanyaan, nanti ditanyakan pada sesi tanya jawab. Maka dari itu kita sambut dengan yang sangat meriah, boleh dengan lope-lope, dengan tepuk tangan. Kita sambut Kang Ramdan. Tafadol Kang, enggak? Baik, Bapak Ibu, tepuk tangan untuk MC kita yang luar biasa, Bapak Ibu. Terima kasih Kang Gundun atas waktunya. Bismillah ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas lope-lopenya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Alhamdulillah nih malam ini Bapak Ibu, apa kabarnya Bapak Ibu malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Dahsyat. Oke, alhamdulillah nih Bapak Ibu, semoga semua sahabat Magnet Rezeki dimanapun berada selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga keberkahan, kejayaan, dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala melimpah ruah kepada kita semua sehingga menjadikan hari-hari kita begitu indah, begitu sempurna. Dan insya Allah kita siap menyongsong hari-hari ke depan yang jauh lebih cerah. Dan insya Allah kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah.
dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah ketemu lagi ya dengan saya eh yang pada malam hari ini, pada kesempatan hari ini saya ditugaskan untuk menyampaikan materi yaitu tentang jurus kerangkeng uang. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini sudah yang kesekian kalinya ya untuk menerima materi jurus kerangkeng uang ini. Bagi yang sudah berkali-kali mungkin sekali lagi kata tadi MC kita yang luar biasa, yuk kita kosongkan gelas kita supaya mungkin pasti ada sesuatu yang baru lagi yang didapatkan untuk mengasah lagi ilmunya, dan bagi yang pertama kali semoga ini menjadi bekal ke depannya ya untuk bagaimana kita untuk mengelola keuangan kita. Karena Bapak Ibu, materi ini penting sekali Bapak Ibu. Karena selain dengan beberapa materi tentang magnet rezeki yang menjelaskan bagaimana kita menarik rezeki dengan cara Allah, dengan cara Al-Quran, kita juga ingin melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur bagaimana keuangan itu dirapihkan Bapak Ibu dengan sebaik-baiknya. Karena ada banyak Bapak Ibu dalam syariat Islam yang mengatur tentang keuangan. Dan ini yang akan beberapa sesi ke depan ya kita akan bahas bersama mengenai salah satunya adalah bagaimana kita mengkerangkeng uang kita Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, jadi bagaimana kita mengkerangkeng uang kita? Kerangkeng uang ini Allah sendiri yang mengajarkan kepada kita semua dalam Al-Qur'annya Bapak Ibu, meminta kita untuk mengkerangkeng uang kita. Karena uang itu ibarat hewan Bapak Ibu. Ibarat hewan peliharaan yang buas, yang liar. Jadi kalau Bapak Ibu punya hewan peliharaan nih, lalu kemudian tidak dijaga, kira-kira itu bagaimana Bapak Ibu? Hewan peliharaan yang buas, tidak kita berikan pagar, tidak dijaga, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Sudah pasti hilang, betul ya? Atau kabur, betul nggak Bapak Ibu? Betul. Betul ya? Nah, pasti hilang. Begitu juga uang Bapak Ibu. Begitu bukan hanya sekedar uang ya, begitu juga rezeki. Makanya di sini mengkerangkeng uang gitu. Jadi yang namanya hewan peliharaan, mau apapun itu dia, misal kambing, ayam, kemudian apalagi sapi gitu ya, atau apapun itulah Bapak Ibu yang punya hewan peliharaan, kemudian tidak dibuatkan pagarnya, Bapak Ibu tidak buatkan kerangkengnya. Nah itu sudah pasti itu. Hewan peliharaan itu sudah pasti akan kabur gitu, akan hilang. Dan itu juga yang sering kebanyakan dari kita semua adalah karena selain dia tidak menjadi magnet rezeki ya dengan ilmu-ilmu magnet rezeki yang sudah disampaikan dari berbagai jurusnya gitu ya. Dan juga bukan rezeki itu terkumpul gitu di diri kita itu. Justru malah menghilang, malah sebaliknya gitu, malah tidak ada lah sekarang ya. Untuk disiplin kata itu kita bilangnya tidak ada, bukan hilang ya. Justru uang itu tidak terkumpul, kok rasanya rezeki itu tidak terkumpul-kumpul gitu. Kok rezeki saya ini kok tidak kelihatan bentuknya gitu. Karena ini bisa jadi Bapak Ibu, kita tidak mengkerangkeng uang kita Bapak Ibu. Ya. Maka hukum kerangkeng uang dalam Al-Qur'an setidaknya saya akan nukilkan 2 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat ke-67 Bapak Ibu. Nah, ini bisa dicatat ya sebagai dalilnya nanti. Karena kita akan sama-sama mempraktekkan ayat ini Bapak Ibu. Ini ketika menjelaskan tentang ciri-ciri ibadur rahman atau hamba-hamba Allah yang maha kasih. Di dalam ayat ke-67 ini disebutkan cirinya adalah orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan Bapak Ibu. Dan tidak pula kikir. Artinya apa? Allah menginginkan agar kita ini betul-betul smart, betul cerdas dalam urusan harta. Jadi Islam ini tidak melulu berbicara tentang kita masuk ke surga. Tidak melulu
berbicara tentang alam barzah, tidak melulu berbicara tentang alam mahsyar. Tapi Islam juga mengatur bagaimana keuangan kita dirapihkan. Karena saat ini kita kan masih hidup di dunia, yang di dunia ini bertransaksi segala sesuatu itu dengan uang, Bapak Ibu. Nah, di Islam juga diajarkan bagaimana kita untuk mengelola keuangan dengan baik, Bapak Ibu. Jadi Allah menginginkan kita tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta, karena kenyataannya di lapangan, Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang yang berlebihan dalam membelanjakan. Mungkin itu ada di sekitar kita. Bahkan itu mungkin diri kita sendiri gitu. Hartanya bahkan mubazir gitu ya. Bahkan dalam ayat lain nih Bapak Ibu, dalam surat Al-Isra itu Allah mengancam tegas nih, akan menghancurkan rezeki bagi mereka yang memiliki ciri ini. Cirinya apa? Yang memiliki sifat yang pemborosan gitu. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah mulai mempraktekkan ilmu rahasia magnet rezeki, karena di sini kan saya yakin yang hadir saat ini itu adalah insan-insan magnet rezeki semua ya, yang insya Allah terus berusaha mempraktekkan ilmunya gitu ya. Jadi ketika sudah mempraktekkan ilmu magnet rezeki ini, kok kayaknya hidup itu rasanya hidup sudah bagus banget gitu, sudah rapi gitu ya, rezekinya datang dengan mudah dengan cara ajaib dan lain-lain. Tapi juga ada, kalaupun belum rapi Bapak Ibu, misalkan ya dalam rezekinya mungkin Bapak Ibu masih mengalami detok rezeki ya, dalam rezekinya Bapak Ibu atau siapapun gitu ya, masih merasakan detoknya. Oke, tidak apa-apa Bapak Ibu, sabar saja, sedang proses detok kok. Kalau udah mencapai di detok itu, nanti setelah bersih itu yakin pasti akan mendapatkan rezekinya. Nah, mungkin dalam proses detok ini Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan adalah selain kita memikirkan dosa-dosa apa saja gitu yang dilakukan, seperti yang sudah dijelaskan dalam ilmu perisai rezeki ya. Mungkin di awal-awal Bapak Ibu di kajian yang membahas tentang perisai rezeki itu kan membahas tentang dosa gitu ya. Dosa kita, dosa pasangan kita dan lain-lain. Kita juga perlu melihat faktor-faktor lain Bapak Ibu. Jangan-jangan ketika kita menggunakan harta kita itu kita malah berteman dengan energi yang tidak baik. Apa itu energi yang tidak baik? Yaitu setan Bapak Ibu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, karena Allah sendiri yang di dalam Al-Qur'an menyebutkan dalam surat Al-Isra ayat ke-27. Jadi dalilnya yang pertama mengenai jurus kerangkeng uang ini, yang pertama tadi Al-Furqan ayat ke-67. Dan yang kedua itu di Al-Isra ayat ke-27 Bapak Ibu. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan. Di sini dikatakan saudaranya setan. Allah nih yang menegaskan, bukan saya Bapak Ibu. Jadi pemboros-pemboros itu saudaranya setan. Nah, bisa jadi nih kita sudah jadi magnet rezeki dengan mengamalkan berbagai ilmunya ya. Tapi malah hilang semua rezekinya karena ternyata kita menjadi orang-orang yang mubazir. Karena orang-orang yang mubazir ini, pemboros-pemboros ini artinya saudaranya, ikhwannya setan Bapak Ibu. Dekat sekali Bapak Ibu. Ya. Jadi Allah menggambarkan tentang ikhwan di dalam Al-Quran itu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Ya, saling bersaudara. Nah, itu orang-orang yang beriman disebut saling bersaudara, artinya dekat sekali. Tapi orang-orang yang mubazir, orang-orang yang boros, itu saudaranya dengan setan. Nauzubillahi min dzalik Bapak Ibu. Itu dekat sekali berarti. Jadi ternyata rezeki itu kan energinya baik Bapak Ibu, betul nggak? Energi itu rezekinya baik, rezeki itu energinya baik ya di sini. Maka itu rezeki akan datang kepada energi yang baik juga. Nah, ketika kita ini sebagai temannya setan ini energinya nggak baik Bapak Ibu, maka rezeki itu akan hilang juga dengan sendirinya. Kalau kita berteman itu, kalau kita menjadi orang yang boros gitu ya, mubazir, maka rezeki itu juga akan hilang dengan sendirinya. Itu sudah
pernah saya rasakan Bapak Ibu. Ya, ini sudah saya rasakan. Jadi ilmu ini sangat penting sekali. Kita berusaha nih menjadi magnet rezeki Bapak Ibu. Sudah menjadi mengamalkan ilmu magnet rezeki dengan segala amal-amalannya gitu ya. Dengan segala berbagai jurusnya gitu kan, ada 101 jurus ilmu magnet rezeki ya. Dalam materi-materi sebelumnya gitu kan. Kemudian tiba-tiba kita mengusir semua rezeki itu. Dengan apa? Dengan sifat pemborosan itu sendiri Bapak Ibu. Dengan mubazir itu sendiri. Karena innal wakana syaitanu lirabbihi kafuro. Sesungguhnya setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi Allah nggak suka banget Bapak Ibu. Ya, ketika Allah nggak suka sama setan, berarti ini sudah otomatis. Allah nggak bakalan suka sama temannya setan. Siapa temannya setan? Yaitu tadi, para orang-orang yang mubazir. Semoga kita dijauhkan dari sifat ini Bapak Ibu ya. Semoga kita Allah jauhkan dari sifat pemborosan ini. Nah Bapak Ibu, dalam ayat yang sebelumnya ya, tadi kan ayat 27-nya ya, ada dalam ayat Al-Isra ayat 26 sebelumnya itu disebutkan pemborosan. Ada kata-kata pemborosannya. Kenapa si Allah sebutkan tentang pemborosan ini Bapak Ibu? Kenapa? Karena kadang-kadang begini Bapak Ibu nih, begini, kita nggak adil dalam praktekan rejeki nih, dalam menerapkan rejeki itu nggak adil. Yang sepatutnya kita keluarkan, kita malah tahan. Yang sepatutnya kita tahan, kita malah keluarkan gitu. Ya, misalnya kita masuk ke dalam masjid, di sana ada kotak amal gitu kan, ya, ada kotak amal. Nah, 50.000 bahkan 100.000 itu rasanya gede banget, betul nggak Bapak Ibu? Betul. 50.000, 100.000 itu rasanya gede banget. Bahkan itu nggak mudah kita untuk mengeluarkan. Ketika kita membuka dompet, yang kita pilih malah yang nggak bagus gitu ya. Uangnya itu yang nggak bagus. Terus dicari nominal yang paling kecil, betul nggak Bapak Ibu? Nah ini astagfirullah ya. Yuk kita sama-sama istighfar. Semoga kita ini bisa membalikan ini ya. Tapi kita ini Bapak Ibu ketika masuk restoran, ya ketika masuk restoran 170, 200.000 bahkan 500.000 untuk makan bertiga sekeluarga, itu rasanya oke-oke aja, betul nggak ya Bapak Ibu? Ini saya rasa, aduh, ini saya mengingatkan sekali untuk diri saya sendiri sebetulnya Bapak Ibu ya. Dan semoga ini menjadi pengingat juga bagi kita semua. Nah ketika kita masuk restoran bahkan 500.000 itu rasanya, ketika kita mengeluarkan 500.000 rasanya oke-oke aja gitu. Nah ini sesuatu yang nggak pantas Bapak Ibu. Dan akhirnya pola kehidupan seperti ini yang membuat kita jadi hilang rezekinya. Jadi tidak ada rezekinya. Rezeki ada tapi langsung seperti tadi, nggak dikerangkeng seperti hewan, langsung kabur kembali. Ya, kemudian di dalam ayat Al-Quran disebutkan ayat Al-Isra ayat 26-nya ya. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Baru kemudian Allah sebutkan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sudah jelas sekali Bapak Ibu. Ya, ini jadi pegangan kita untuk mempraktekkan ilmu ini. Artinya kita dalam membelanjakan harta itu mesti pintar, sesuai dengan yang Allah ajarkan. Jangan sampai akhirnya kita keluarkan uang untuk yang menghancurkan uang itu sendiri, rezeki itu sendiri. Tapi kita tahan untuk uang yang membangun gitu, untuk yang mengembangkan. Seperti apa contohnya? Seperti sedekah, wakaf, zakat. Dalam adalah pos-pos ini nih, ya. Zakat, wakaf, sedekah ini adalah pos-pos yang akan membangun rezeki kita sebetulnya. Itu mereka akan membangunkan rezeki kita. Tapi apa yang kita lakukan? Untuk melakukan itu justru dalam pos-pos ini adalah sesuatu yang hal apa ya, ngeragu-ragu gitu ya, untuk kita lakukan. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau nggak ragu-ragu merasanya itu berat banget untuk mengeluarkan, nggak mudah. Rasanya itu nggak ringan kita untuk mengeluarkan itu. Ya, Bapak Ibu, ini yang satu kebalikan ini yang harus kita sama-sama perbaiki, kita sama-sama ingatkan. Tapi untuk yang sebaliknya Bapak Ibu,
ya, yang justru malah menghancurkan rezeki dalam kehidupan kita, kok gampang banget keluarinnya gitu loh. Gampang banget keluarnya. Ketika kita datang ke mall nih Bapak Ibu, masuk ke dalam mall gitu kan. Terus kemudian kita bangun. Kemudian kita apa ya? Bingung gitu ya. Ketika pulang dari mall, masuk ke rumah kita, banyak barang-barang yang kita bawa, kita bingung gitu kan. Loh, kenapa barang ini saya beli gitu? Padahal kan nggak butuh-butuh banget gitu. Ada pernah yang merasa seperti itu nggak Bapak Ibu? Pergi nggak ke mall, kita nggak niat tuh beli barang itu. Tapi pas pulang ke rumah baru ingat, loh kok saya malah beli barang ini gitu. Padahal saya nggak butuh. Ya, ini pernah saya rasakan Bapak Ibu. Karena di dalam mall, pasar itu banyak mantra-mantra, banyak sihir Bapak Ibu. Sihirnya itu disebutnya dengan hypnoselling. Jadi yang nempel di spanduk-spanduk itu bukan harga Bapak Ibu, tapi diskon. Betul nggak Bapak Ibu? Di sini nih mungkin ibu-ibu nih yang paling biasanya paling mudah tergiur dengan diskon 70% gitu kan. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul. Diskon 70%, harganya katanya 300.000, diskon 70%. Padahal itu harganya udah dinaikin dulu Bapak Ibu. Udah dinaikin dulu, kemudian dikasih diskon. Nggak ada yang yang jualan mau rugi, nggak ada Bapak Ibu. Ya, itu adalah hypnoselling. Ketika kita tidak mampu mengelola seperti ini, hal yang seperti ini, maka akhirnya yang terjadi adalah kita gak balance mengelola rezeki kita. Jadi saya sampaikan bahwa ada dalilnya gitu ya dalam ilmu kerangkeng uang ini. Yang tadi, dalilnya yang tadi kita akan sama-sama untuk mempraktekkan. Nah, yuk sekarang kita akan bahas tentang 10 hukum kerangkeng uang Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi bahwa rezeki itu seperti hewan peliharaan yang buas, yang kalau nggak dijaga pasti hilang. Kalau uang itu ada ruhnya, ya sama Bapak Ibu. Biasakan deh untuk ke uang itu kita ajak ngobrol gitu. Ketika kita keluarkan uang ini keluar dari dompet saya atau uang ini keluar untuk kebahagiaanku dan keluargaku. Dan saya yakin sebentar lagi akan segera kembali membawa teman-temannya yang banyak. Itu yang selalu saya praktekkan Bapak Ibu. Ketika belanja nih, mengeluarkan uang, membayar sesuatu, uang ini pergi untuk kebahagiaanku dan keluargaku. Dan saya yakin akan segera kembali membawa teman-temannya yang banyak. Begitu, diajak ngobrol uangnya. Karena ada ruhnya, dijaga gitu. Nah, baik, misalnya ya ketika Bapak Ibu datang ke mall seperti tadi, ke pasar, ke keramaian, dan seterusnya lah. Maka Bapak Ibu biasanya tertarik untuk membeli segala sesuatu gitu ya. Untuk membeli gitu. Dan para sales itu biasanya menggunakan ilmu juga Bapak Ibu. Supaya kita tertarik. Ilmunya apa yang sudah tadi saya jelaskan? Ilmunya hypnoselling. Hypnoselling itu diskon 70% itu hypnoselling, kita itu terhipnotis Bapak Ibu. Dia menghipnosis kita gitu. Sampai akhirnya Bapak Ibu kalap, terhipnosis gitu. Dan akhirnya Bapak Ibu membeli barang itu padahal ternyata barang itu nggak dibutuhkan. Maka untuk memecahkan sihir itu, memecahkan sihir dari di pasar itu, Bapak Ibu harus menghancurkannya. Sihirnya harus dihancurkan, hipnosis itu. Namanya hipnosis, hypnoselling. Bapak Ibu harus hancurkan. Dengan apa cara menghancurkannya? Yaitu dengan 10 pertanyaan utama ini. Setiap Bapak Ibu nih ya ingin membelajarkan sesuatu, Bapak Ibu harus tanyakan dulu dalam 10 hal ini. Ya, ini boleh dicatat nih nanti poin-poinnya Bapak Ibu. Yang pertama nih pertanyaannya ketika ada sales yang menawarkan suatu barang misalkan ya gitu. Pertanyaan yang pertama, sudah ada belum rencananya untuk membeli barang tersebut? Sudah ada belum rencananya? Itu yang pertama ya. Contoh misal Bapak Ibu datang ke mall, terus kemudian ada seorang sales yang menjual apalah gitu ya. Misalnya alat penyedot debu misalkan.
Kemudian dia kan langsung nih dengan berbagai triknya bilang, wah Bu, ini penyedot debu Bu, bagus sekali, keren Bu pokoknya. Dan seterusnya dan terus seterusnya. Ini kekuatannya mampu untuk menyedot gajah misalkan gitu ya. Saking kerennya gitu. Ini Bu, silakan lihat-lihat Bu, coba aja coba gitu. Gampang kok untuk belinya. Bisa dibayarnya dengan cicil. Dicicil Bapak Ibu. Gampang, bisa pakai kartu kredit apa-apa, apa aja bebas katanya gitu. Ya, bisa dicicil katanya. Nah, ini seorang sales itu terus ya sampai kita tertarik. Nah, ini ada mantranya, ada hipnosisnya kayak kita. Sampai seterusnya. Kemudian akhirnya Bapak Ibu apa terpengaruh. Nah, ketika mendapatkan itu, langsung tanyakan yang pertama, apakah saya sudah ada rencana untuk membeli barang ini? Nah, kalau belum, Bapak Ibu belum ada rencananya, pecahkan sihirnya langsung, pecahkan sihirnya. Langsung jangan beli Bapak Ibu, jangan beli. Ya. Apakah sudah ada rencananya? Belum, jangan beli. Tapi kalau memang ada rencananya Bapak Ibu, sudah ada rencananya, oh memang saya membutuhkan ini, sudah merencanakannya dari sebelum-sebelumnya untuk membeli penyedot debu ini. Kebetulan nih ada sales yang menawarkan gitu ya. Nah, ketika kita ada rencananya, ya, sekali lagi kalau belum ada rencananya, udah langsung patahkan, jangan beli. Kalau belum ada rencananya, jangan beli. Tapi kalau sudah ada, kita langsung masuk dulu, jangan dulu beli. Masuk dulu ke pertanyaan yang kedua. Yang kedua, apakah ada uang tunainya, Bapak Ibu? Apakah ada uang tunainya untuk membeli barang itu? Ketika tadi Bapak Ibu ditawarkan, sudah ada rencananya, oke, sudah ada. Kemudian, apakah ada uang tunainya? Bapak Ibu tanyakan nih harganya. Jadi berapa harganya Mas? Oh ini harganya 1,5 juta. Kemudian Ibu pikirkan, oh ada uangnya 1,5 juta, oke aman. Kemudian kan si salesnya langsung ke Ibu tuh, gas lagi. Enggak Bu, tenang Bu, ini bisa dicicil Bu. 15 bulan, sebulan cuma 100.000 aja, 0% katanya gitu. Bisa pakai kartu kredit apa aja boleh, bebas Bapak Ibu katanya gitu. Nah, ketika kita Bapak Ibu tanyakan, yang pertama langsung ada uang tunainya nggak? Kalau tidak ada Bapak Ibu, 1,5 juta kan tadi, oh uangnya ada 500.000, udah jangan beli. Meskipun ditawarkan dengan bisa mencara dengan cicil, dengan kredit. Karena dalam penelitian ini membuktikan bahwa orang yang membeli dengan cara kredit Bapak Ibu itu tidak punya rasa bersalah. Orang yang membeli dengan cara kredit itu tidak punya rasa bersalah Bapak Ibu. Padahal dia ada bunganya. Kita juga paham ketika itu kredit itu ada bunganya. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan itu akan merasa gampang gitu. Ah gampang cuma 100.000 gitu. Tapi dicoba nih Bapak Ibu. Ketika 100.000 itu dikali 100 barang. Itu sudah 10 juta sebulan Bapak Ibu harus keluar. Dan ini kita tidak mengerti tentang hal itu. Karena ini ada sihirnya. Di sini ada mantranya. Maka kalau seandainya ini yang kedua, kalau tidak ada uang tunainya, lebih baik Bapak Ibu tidak membeli barang tersebut. Begitu Bapak Ibu. Siap ya Bapak Ibu? Yang pertama tidak sudah ada planningnya belum. Kemudian yang kedua ada tunainya. Ada, boleh beli kalau memang dibutuhkan. Nah tapi sebelum membeli juga udah ada uang tunainya. Tapi jangan buru-buru beli dulu Bapak Ibu. Jangan dulu beli. Karena ada melanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Tadi kan sudah direncanakan, sudah. Kemudian uang tunainya ada. Jangan buru-buru beli dulu Bapak Ibu. Ya, karena kita akan masuk dulu ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah ini need atau want? Apakah ini keinginan atau kebutuhan? Jadi kalau sekedar keinginan ini, Bapak Ibu, kalau sekedar keinginan, jangan Bapak Ibu. Ya, jangan dibeli kalau hanya sekedar keinginan. Misalkan contoh yang lain gitu ya. Kita misalkan handphone lah misalkan. Wah kayaknya keren nih kalau punya handphone 2. Padahal udah punya nih. Kalau punya satu lagi kayaknya keren nih. Saya bisa lebih banyak beraktivitas gitu ya. Selfie segala macam lah nih gitu ya.
Nah, itu tanyakan dulu kebutuhan atau keinginan. Kalau itu karena apa ya? Kebutuhan dan keinginan itu berbeda, ya. Butuh itu levelnya kebutuhan primer, Bapak Ibu. Tapi kalau ingin itu gaya. Kebanyakan gaya akan menghancurkan hidup kita. Ini Ustadz Adi Hidayat nih sering sekali menyampaikan. Beliau mengatakan gaya berbanding lurus dengan tekanan. Jadi orang yang banyak gaya itu sudah pasti banyak tekanan. Begitu katanya. Ya. Jadi kalau kita hidup hanya mementingkan kebutuhan, sebetulnya Bapak Ibu, kita itu tidak memerlukan biaya yang besar gitu sebetulnya. Untuk makan sehari-hari 15.000, 25.000 itu udah enak lah sekali makan lah. 30.000 untuk di Indonesia ini udah enak gitu makannya. Dikali 3 kali misalkan 90.000, 100.000 lah. Bahkan 60.000 juga itu udah mewah gitu makannya. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Iya. Nah, kalau kita mementingkan kebutuhan saja, kita itu nyaman gitu hidupnya. Tapi ini kalau kita makannya mau di restoran ternama gitu ya kan. Terus kemudian pengen kelihat sama orang gitu, update status segala macem. Ini makan di restoran A gitu. Nah, itu gaya tuh. Nanti ujung-ujungnya yang tadi itu tekanan tuh. Tagihan di sana sini. Betul nggak? Ya. Kemudian apa? Ingin rasanya yang enak. Nah, ini hanya sekedar keinginan gitu Bapak Ibu. Keinginan keinginan. Jadi gimana ya? Tanyakan nih, nomor yang ketiga ini penting sekali ini. Ini keinginan atau kebutuhan. Kalau butuh, beli. Kalau hanya sekedar keinginan, tahan Bapak Ibu. Ya, tahan dulu. Nah, kalau kita udah benar-benar butuh nih, oke, tadi direncanakan sudah, uangnya ada, kemudian ini adalah kebutuhan saya. Jangan dulu beli Bapak Ibu. Tanyakan ke pertanyaan yang keempat. Apakah bahaya nih kalau tidak dibeli? Bahaya nggak nih kalau barang ini nggak dibeli gitu saat itu? Apakah Bapak Ibu berbahaya kalau nggak membelinya gitu? Waduh, ini kalau saya nggak beli nih bahaya nih misalnya gitu. Misalnya handphone Bapak Ibu itu udah nggak baik-baik saja gitu. Misalkan jatuh lah ke sumur atau apa gitu ya. Kemudian rusak lah gitu handphonenya. Nah, ini tadi ditanyakan kebutuhan atau keinginan. Oh, ini butuh nih. Butuh sekali handphone ini. Kemudian akhirnya karena udah ini suatu kebutuhan sekali, akhirnya udah nggak bisa lagi dipakai. Akhirnya Bapak Ibu datang kan ke pasar, datang ke counter, datang ke toko handphone. Dan ini kan sudah ada planningnya, sudah pasti kan. Uangnya sudah ada gitu kan. Oh, ini butuh. Ya ganti Bapak Ibu. Tapi apakah di situ ini bahaya atau enggak kalau dibeli? Oh, ini bahaya. Soalnya kalau saya nggak beli handphone ini, saya jadi nggak bisa beraktivitas. Saya nggak bisa jualan misalkan. Saya nggak bisa mendapatkan profit. Saya tidak bisa laporan ke atasan dan lain-lain. Nah, itu artinya bahaya kalau nggak dibeli, gitu ya. Kalau nggak dibeli itu bahaya. Ini bahaya banget kalau nggak dibeli. Oke. Nah, tapi sebelum itu juga kita masuk dulu nih ke pertanyaan yang kelima. Tanyakan dulu ke yang nomor 5. Bahaya nih nggak dibeli. Oke, nomor 5-nya, apakah ada produk atau jasa pengganti yang lebih ekonomis? Gitu ya, Bapak Ibu. Apakah ada yang jauh lebih ekonomis atau ada jasa pengganti lain? Gitu, atau misalkan apa gitu ya yang lebih ekonomis gitu ya. Jadi nomor 5 ini ada yang lebih ekonomis atau enggak gitu? Yang lebih murah atau bisa jadi misalkan di apa ya ditukar tambah misalkan gitu. Tapi yang lebih ekonomis ini Bapak Ibu yang lebih murah gitu. Ada nggak yang lebih murah? Nah, murah itu relatif Bapak Ibu ya. Dalam suatu barang itu relatif. Misalkan contoh, ini ada sepatu gitu ya. Sepatu kita membutuhkan sepatu. Nah, sepatu itu murah. Murah itu relatif. Ada harganya yang cuma 100.000 bahkan misalnya 80.000. Ya, murah. Kita ingin menghemat gitu ya. Tapi
cuman kepake cuman 1 bulan gitu. Bulan depan harus beli lagi. 80.000 bulan depan harus beli lagi. Tapi ada sepatu yang harganya misalkan 500.000 atau 750.000, tapi terpakainya 4 tahun gitu ya. Nah, mana yang lebih ekonomis? Nah, silih pilih-pilih nih. Di nomor 5 ini pilih-pilih dulu gitu. Mana yang lebih ekonomis? Ada nggak yang pengganti dengan harga sekian, tahan lama, kebutuhan terpenuhi? Oke, Bapak Ibu, ya. Nah, kita maju ke pertanyaan yang keenam, karena 10 kan tadi. Sebelum memutuskan untuk beli, tanyakan dulu yang ke nomor keenam. Apakah ada cara lain yang lebih ekonomis? Ada nggak nih yang lebih ekonomis? Mungkin dengan barter, tadi misal HP-nya yang sudah rusak, ditukar tambah. Kalau beli itu kita full itu misalkan harus 500.000, kalau ditukar tambah, handphonenya diterima yang rusaknya 100.000 jadi 400.000. Ada nggak cara yang lain yang lebih ekonomis? Ya, oh ada. Ya, sudah lakukan. Kemudian sebelum beli lagi nih, tanyakan dulu ke pertanyaan yang ketujuh. Oke nih, ada cara lain yang lebih ekonomis. Kemudian bisa ditunda nggak? Bisa ditunda nggak ini untuk membeli barangnya? Itu pertanyaan yang ketujuh, Bapak Ibu. Ya, jadi sebelum memutuskan beli barang apapun itu, tanyakan dulu. Bisa ditunda nggak? Pikirin ya, apakah ini bisa ditunda? Kayaknya masih bisa ditunda gitu kan, seminggu lagi, 2 minggu lagi. Oh, handphonenya jatuh, ya baru apa sih layarnya ada gerak gitu misalkan, masih bisa dipakai lah gitu. Misal gitu ya. Oh, masih masih bisa ditunda lah sebulan lagi nanti gitu. Nah, kalau bisa ditunda, tahan dulu Bapak Ibu, jangan dulu beli, jangan dulu beli. Ya, ada yang cara yang lebih ekonomis, kemudian oh ini bisa ditunda ya. Oh ini udah nggak bisa ditunda, ini harus beli. Oke, kalau kalau gitu jangan dulu beli dulu. Nah, tanyakan di nomor yang ke-8. Nomor 8 ini yang paling penting Bapak Ibu. Ini yang paling penting. Nomor 8 ini apakah bisa menghasilkan more money setelah mengeluarkan uang ini atau setelah pengeluaran ini? Apakah menghasilkan uang lebih setelah pengeluaran ini? Artinya kita Bapak Ibu harus berpikir, mengajak kita untuk membeli sesuatu yang produktif, bukan berpikir konsumtif Bapak Ibu. Gitu ya, kalau beli barang itu yang produktif gitu. Ya. Jadi supaya lebih produktif. Misalkan Bapak Ibu beli motor. Beli motor itu ketika beli motor uangnya ada, sudah rencana segala macam dari nomor 1 sampai ke nomor 7 gitu ya. Kemudian di nomor 8 apakah akan ada more money gitu setelah pengeluaran ini. Oke, saya merasa kalau saya beli motor ini, gitu, misalkan jualan biasanya nggak pakai motor, saya yakin dengan adanya motor ini saya lebih mudah untuk prospek dan lain segala segala macamnya gitu ya. Artinya itu produktif, menghasilkan more money ya. Oke, beli Bapak Ibu. It's okay. Atau termasuk contoh misalkan atau kita ingin ingin beli AC Bapak Ibu, apakah lebih produktif atau tidak? Misalkan, oh ini jauh lebih produktif karena kalau pakai AC gitu, ketika bangun itu saya lebih fresh misalkan. It's okay, beli aja AC-nya. Tapi ada juga misalkan yang memilih untuk beli kipas angin yang lebih murah gitu kan. Nah ini lebih produktif nggak kipas angin ini? Lebih produktif menghasilkan more money atau enggak? Oh, setelah beli kipas angin misalnya ya, orang-orang itu sudah terbiasa dengan AC. Terus kemudian ternyata membeli kipas angin untuk menghemat. Malah ternyata setelah itu tidak sehat. Nah ini malah jadi nggak bagus juga Bapak Ibu. Jadi harus pintar-pintar kita. Artinya setiap orang punya gaya hidup atau pola kehidupan yang berbeda. Cuman pertanyaannya tetap sama. Apakah bisa menghasilkan more money setelah pengeluaran ini? Itu penting Bapak Ibu. Dua lagi nih Bapak Ibu. Yang kesembilan, apakah memberikan manfaat yang permanen atau sesaat? Jadi ketika kita beli sesuatu itu, ini manfaatnya permanen atau sesaat? Ya, kalau permanen, beli Bapak Ibu. Tapi kalau sesaat, tahan dulu. Ya,
Kalau sesaat itu tinggalkan Bapak Ibu, jangan dibeli dulu, tahan dulu. Contoh misalkan gini ya, misalkan anak kita itu sudah apa ya, suka banget sama permen lollipop yang di pinggir jalan. Kita sudah punya planningnya untuk belinya. Sudah ada planning untuk membeli lollipop untuk anak kita. Memang sudah ada planningnya gitu. Kemudian ditanyakan, ada uang cashnya? Ada. Uangnya cukup gitu ya. Kemudian yang ketiga, need atau want. Oh ini kebutuhan nih. Kalau nggak beli, anak pengen lollipop, ini bahaya banget nih. Bahayanya apa? Ini nangis, bakalan nangis banget. Nangis terus nih. Kemudian ada nggak yang lebih ekonomis? Nggak ada. Udah lebih ekonomis, ini udah yang paling ekonomis. Cara lain yang lebih ekonomis? Oh nggak ada lagi. Ini saja. Bisa ditunda nggak? Oh nggak bisa gitu kan. Anak nangis terus. Kemudian bisa menghasilkan more money nggak? Ya bisa misalnya ya. Kalau anak tenang, bisa lebih produktif kitanya untuk mendapatkan penghasilan. Karena anaknya jadi nggak mengganggu gitu ya. Tenang gitu. Nah kemudian pertanyaan berikutnya, ini permanen atau sesaat? Kalau permanen silahkan dibeli. Tapi kalau sesaat Bapak Ibu jangan dibeli. Misal ternyata permen itu berbahaya untuk kesehatan anak. Oke lah pada saat itu kita belikan permen, anaknya anteng gitu. Ya, tapi manfaatnya nggak permanen, sesaat. Setelah itu akhirnya apa? Kita malah jadi lebih repot. Karena apa? Anak kita jadi tidak sehat. Betul nggak Bapak Ibu? Artinya permen ini hanya sesaat memberikan manfaatnya. Membuat anak kita tidak menangis, tapi hanya sesaat. Tapi setelah itu malah merepotkan kita. Malah jadi apa ya? Bukan merepotkan. Kita jadi ada kejadian anak yang tidak sehat akhirnya malah lebih tidak menguntungkan gitu ya. Nah yang terakhir nih Bapak Ibu. Yang terakhir. Yang ke-10. Jangan bawa cash di dompet. Ya, jangan bawa cash yang banyak-banyak di dompet. Uang di dompet itu cukup saja untuk transport gitu Bapak Ibu. Terus uang cashnya di mana disimpannya? Ya simpannya di ATM aja Bapak Ibu. Nggak apa-apa di ATM. Kita untuk membeli sesuatu itu ada uangnya, tapi di ATM gitu. Memang sih untuk sekarang ini gak mudah juga ya. Karena di ATM juga sekarang udah zamannya tap-tap gitu ya, pakai QR code gitu kan. Ya kalau bisa yang satu ATM ini nggak bisa untuk diakses pakai mobile banking gitu. Nggak apa-apa kita jadi lebih repot untuk setiap membeli sesuatu gitu. Ketika kita menanyakan dari yang nomor 1 sampai ke 9 uangnya ada gitu. Tapi adanya di ATM. Misal gitu ya. Nah kita itu mempersulit diri. Atau bukan, iya membuat kita jadi repot gitu. Ketika kita ingin beli sesuatu. Oke uangnya ada. Kemudian kita, oke bang sebentar saya mau ke ATM dulu. Nah di perjalanan kita ke ATM. Bisa jadi Bapak Ibu. Sihir hipnosisnya hilang. Akhirnya kita berubah pikiran. Mungkin nanti aja lah beli barang itu. Akhirnya kita malah pulang gitu. Nah selamat Bapak Ibu. Uang kita selamat. Gitu ya. Nah itu. Jika Bapak Ibu kita mempraktekkan nih 10 jurus ini. Atau bukan 10 jurus. 10 hukum kerangkeng uang ini. Maka insya Allah uang kita itu akan lebih teramankan gitu. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya pertanyaan yang pertama itu apakah sudah ada planningnya untuk membeli barang tersebut? Kemudian yang kedua apakah ada cashnya? Yang ketiga apakah itu kebutuhan atau sekedar keinginan? Yang keempat apakah bahaya kalau tidak beli? Yang kelima apakah ada produk atau jasa pengganti yang lebih ekonomis? Yang keenam apakah ada cara lain untuk lebih ekonomis? Yang ketujuh apakah bisa ditunda? Dan yang kedelapan, apakah bisa menghasilkan uang lebih setelah pengeluaran ini? Yang ke-9, apakah memberikan manfaat permanen atau sesaat? Dan yang terakhir, jangan bawa uang cash banyak-banyak di dompet. Nah, tugas Bapak Ibu, silakan tulis ya 10 pertanyaan ini, simpan, dilipat dia di kertasnya, simpan di dompet. Jadi ketika kita ingin ada sales yang menawarkan atau kita ingin membelajarkan sesuatu,
buka dulu pertanyaan ini Bapak Ibu. Baca dulu pertanyaan ini sampai ke 10. Kalau semuanya sudah terpenuhi, silahkan beli Bapak Ibu barang yang dibutuhkan tersebut. Ya, mungkin Bapak Ibu itulah ya sedikit sharing tentang eh, jurus kerangkeng uang Bapak Ibu. Semoga dengan jurus ini kita bisa mempraktekannya dan uang kita terjaga gitu ya. Betul-betul memilih dulu yang lebih dibutuhkan oleh kita. Dan keinginan-keinginan nanti kalau pun sudah waktunya gitu ya, kita beli. Tapi kita utamakan dulu yang lebih kita butuhkan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya nih. Saya kembalikan dulu mungkin ke MC kita yang luar biasa. Silakan, Kang. Kang Gun, tafadhol Kang. Oke, terima kasih kepada Kang Ramdan yang telah menyampaikan materi tentang kerangkeng uang. Jadi berbicara tentang kerangkeng uang adalah tentang memanage bagaimana uang itu keluar masuknya, penggunaannya, Betul dan sekali. kebermanfaatannya. Betul sekali Perdebatan Kang. di sini adalah apakah kita keluarkan ini bermanfaat nggak buat diri, keluarga, masyarakat, gitu, dan agama. Gitu. Mantap, betul sekali Kang. Kurang, berarti tinggal dirubah atau diganti ke yang lain. Cuma tambahan aja, apapun uang yang kita dapatkan hasilkan itu biasakan kita keluarkan. Jangan dulu kita ini hanya menambahkan, maaf. Betul Kang. Apabila dapat uang, maaf ya, yang sebentar lagi dapat gajian akhir bulan atau awal bulan, jangan dulu kemana-mana sebelum engkau keluarkan, sedekahlah gitu. Terserah lah itu jauh lebih bagus. Karena apa? Kalau kita ambil dulu yang lain di pelet zakat di akhir, ya nggak bagus juga. Lebih baik di awal, begitu dapat keluarkan. Itu yang biasa dilakukan oleh saya itu. Kalau dari mana aja saya dapat, rata-rata dikeluarkan aja. Betul sekali. Kita ngambil berkahnya gitu ya. Iya. Itu hanya menambahkan dari saya yang saya coba praktekkan gitu. Mau ke pondok, mau ke anak yatim, mau ke mana aja terserah. Yang penting niatkan bahwa ada rezeki kita yang dititip dari Allah kepada kita, ada hak yang lain. Dan kita udah lakukan dulu yang pertama itu. Dan insya Allah menjadi keberkahan buat kita semua. Oke, pas banget pukul 21. Pas ya. Pas banget ya, cuma mungkin ada satu orang lah yang mau menyampaikan atau yang mau sharing atau pertanyaan terkait tentang materi yang telah disampaikan, boleh satu. Kalau tidak ada, berarti saya menyampaikan informasi saja dari Korwil Bandung Pritim. Insya Allah nanti di bulan Juli ada kegiatan seminar hybrid magnet rezeki di beberapa kota yang ada di seluruh Indonesia. Namun khususnya untuk di wilayah Korwil Bandung Pritim, Bandung, Soreang, Garut, Banjar, Tasik, Sumedang, Subang gitu ya, Majalengka, Kuningan, Cirebon, itu sudah ada. Nanti mungkin udah di-share ya oleh adminnya masing-masing. Yuk kita sebagai para pengamal yang sudah mendapatkan ilmu, yang sudah mendapatkan keajaiban, jangan egois. Maka tularkanlah menjadi amal soleh kita kepada orang-orang di sekitar kita. Itu saja informasi dari Korwil Bandung Pritim. Bagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan, boleh satu orang saja. Ada tidak? Atau tinggal praktek gitu? Nah, hitungan di 3. 1, 2, 3. Oh, sudah tidak ada ya. Oke, alhamdulillah kegiatan kajian malam hari ini terlaksana dengan baik.
Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri yang sangat luar biasa ini menjadi kebaikan, menjadi keberkahan, dan buat kita semua mendapatkan ilmu. Dan ilmu ini bisa dipraktekkan. Nggak praktek, nggak Amin. ngefek seperti itu. Betul Mari sekali. kita beri applause, lope-lope, atau berikan apa saja reaksi yang sangat luar biasa buat materi kita. Boleh lope-lope, tepuk tangan, boleh yang lain, bebas lah. Buat yang penting kita membahagiakan, kita memuliakan siapapun di sini. Sebelum kita tutup, mari kita beristighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma Wa wa bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. La ilaha Alhamdulillah, terima kasih buat semuanya. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, mohon maaf saya segala Semoga kekurangannya. Izin pamit. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya, hitungan 3. 3, 2, 1.